Dan di sini sudah ada Samsung Smart TV 8 Series TU8000 atau TU8000. TV ini lumayan menarik sih. Saya lumayan nunggu TV ini, soalnya kan akhir-akhir ini lumayan banyak TV dari merek ya sebelah yang banyak banget. Anda udah tahu jenisnya, kita udah sering bikin juga beberapa dari TV itu yang ada 32 inci, 43 inci, ada yang 50-an inci. Itu kan merek baru. Gimana kalau Samsung juga ngebikin TV yang seukuran itu? Soalnya kan Samsung memang udah dari dulu dikenal sebagai brand yang bikin barang-barang elektronik rumah tangga yang udah bagus. Saya ada pakai kulkas Samsung, ada pakai microwave Samsung, saya juga punya vacuum cleaner Samsung. Jadi kalau soal brand, Samsung itu termasuk yang paling gede lah soal urusan konsumer elektronik. Gimana Samsung ngerespon kehadiran TV-TV yang baru gitu? Kita bakal lihat. Di sini udah ada ukuran yang 43 inci juga. Itu kayaknya ukuran yang paling enak gitu ya. 32 inci kayaknya terlalu kecil buat ruang tamu, tapi kalau 55 inci juga kayaknya terlalu gede. Jadi menarik lah buat ngelihat gimana Samsung ngerespon kehadiran pesaing-pesaingnya itu. Di sini fitur-fitur andalannya ada 4K Ultra USB Connected, ya udah jelas. TV 43 inci harus 4K zaman sekarang. Terus ada Works with Apple AirPlay juga, ada udah ngedukung koneksi HDMI juga pastinya. Di sini dia namanya Crystal USD karena Crystal USD itu sebenarnya bukan istilah apa sih, dia itu lebih ke referensinya, dia picture engine itu mesin buat ngasilin gambarnya itu namanya itu Crystal Processor, jadi namanya Crystal USD. Sesimpel itu. Di sini ada Smart TV juga powered by Tizen. Buat yang belum tahu Tizen itu apa, Tizen itu udah lama nggak denger sih, waktu itu dipakai di Samsung Z2 apa. Tizen itu sistem operasi bikinan Samsung. Jadi dipakai di smartwatch juga, ada dipakai di apa ya, TV, smartwatch, sama di luar negeri ada kulkas juga, cuma di Indonesia nggak tahu udah masuk atau belum. Jadi memang kayak ekosistem Samsung banget lah. Di sini saya bukanya langsung taruh sini aja kali, soalnya agak ribet. Oke. Di sini kita ada dapetin quick setup guide. Ini keren juga, kayak kelihatan niat gitu bikinnya, bukan kayak kertas putih doang. Terus di sini ada petunjuk penggunaan dan kabel-kabelan. Nanti kita bakal lihat ada apa aja isinya, tapi kita keluarin TV-nya dulu. Di sini ada kakinya. Terus di sini ada kakinya lagi. Di dalam sini TV itu kayaknya termasuk barang wajib ya. Kalau HP kan udah jelas wajib buat setiap orang. Tapi kalau TV itu juga kayak satu rumah itu minimal kayaknya satu TV lah. Tapi kalau punya dua TV itu kayaknya nggak heran. Ada di kamar tidur, ada di ruang tamu. Ini TV yang cocok buat ruang tamu yang ukurannya sedang dan kamar tidur yang ukurannya gede. Jadi ya kadang bingung. TV itu kelihatannya nggak menarik banget, tapi sesuatu yang dibutuhin orang banget. Kalau kulkas kan cuma satu ya, ada nggak kulkas satu rumah ada dua? Kecuali rumah sultan kali ada dua kulkas. Apa? Freezer. Atau minibar gitu ya, tapi itu udah sultan banget. Di sini kita lihat TV-nya nanti dulu. Di sini kita lihat kita dapetin apa aja di paket penjualannya. Di dalamnya udah kelihatan ada petunjuk penggunaan sih. Di sini juga gampang enak. Lebih memuaskan daripada ngeletek plastik HP yang biasa aja. Di sini ada petunjuk penggunaannya, ada Crystal USD, terus di sini ada layout input outputnya. Di sini ada dikasih. Wah, ini sih keren banget sih. Ini mungkin Samsung sekalian promosiin soundbar sama subwoofernya juga ya. Ini mungkin seri QLED-nya yang levelnya paling tinggi. Kalau ngomongin soal TV Samsung yang levelnya paling tinggi, Tizen juga dipakai di TV Samsung yang seri Q yang harganya bisa 50 juta ke atas. Jadi UI yang dipakai di TU8000 ini sama-sama aja kayak TV Samsung yang paling mahal juga. Jadi mungkin experience-nya bakal mewah. Nanti kita bakal coba ngeliat. Kita dulu pernah sih nge-review QLED yang Q65 ya Pak, atau 70? 65 ya, waktu itu buat nonton Liga Champion. Wah, parah banget. Keren banget itu. Terus di sini ada, ini remote controlnya, ini namanya One Remote Control yang bisa dipakai buat ngontrol konsol atau ngontrol media player. Nanti bakal kita tes juga. Jadi fungsinya banyak banget sih. Sekarang kita pasangin dulu aja. Di sini isinya memang lumayan standar, udah dikasih baterai, tapi ini baterainya lucu sih. Biasa remote TV itu baterainya
yang seri A3 punya, tapi ini A2, lumayan gede. Harusnya daya tahannya tinggi. Oke, sip. Ini petunjuk penggunaan. Ini harus baca dulu deh. Oke, jadi langkah pertama buat TV ukuran 43 inci. Rapi ya, jadi ini ada petunjuk buat 55 inci dan 6575 inci juga. Pertama, ini kardus. Oh, keluarin barang. Harus banget dikasih tahu kalau barangnya harus dikeluarin dulu. Oke. Terus yang kedua, TV-nya diangkat berdua. Ya udah, tadi udah sendirian, udah selesai. Terus TV-nya dibaringin. Udah, oke. Yang keempat itu pasang kakinya. Gampang lah. Nih. Nah, bawahnya bagian mana? Oh, ya ini bagian bawah. Ini ada satu hal menarik yang saya sadarin pas mau masang ini. Dari tadi saya nyari murnya di mana karena biasanya kan kalau kita udah masukin, kita harus kencengin pakai mur. Tapi ternyata di sistem Samsung TU8000 ini kita tinggal cetekin gitu doang. Jadi kita harus tarik lumayan kenceng baru dia mau lepas. Dan satu lagi juga sama gampang ya. Jadi kita tinggal masukin, terus tinggal tekan sampai ada bunyinya. Jadi lumayan simpel sih, Samsung lumayan cerdik juga pas ngerancang sistem di TV ini. Kalau kita berdiriin, misalnya kita gantung-gantungin gitu, apakah dia bakal lepas? Ya enggak sih harusnya. Karena kalau dipikir-pikir, ya asal kenceng aja nggak muter-muter udah cukup sih. Nggak perlu pakai mur-muran. Karena pas saya pengen mindahin TV, kadang harus lepasin ini agak PR juga sih buat nyimpen murnya. Jadi ini desain yang bagus dari Samsung. Kalau soal port-portnya, di sini kelihatan lumayan lengkap juga. Jadi ada AV port, ada LAN port. Ini sesuatu yang saya jarang lihat. Terus ada port buat optik juga. Soalnya ada beberapa soundbar yang dia pakai kabel optik, tapi bisa HDMI juga sih. Cuma kalau pakai optik kayaknya lebih bagus. Terus ada HDMI in 3, dan di sini ada USB berapa nih? USB ada keterangannya nggak? 5 volt. Ya ini ada 2 port USB, terus ada HDMI, ada 2 HDMI-nya, dan ada 1 antena in. Di sini juga ada lubang buat kita masukin mount. Ya kalau TV nggak ada mounting, rasanya agak aneh sih. Soalnya kalau TV kayak gini kan biasanya juga 43 inci taruh di kamar tidur juga enak. Dan kalau kita taruhnya di kamar tidur, kita pasti pengen rebahan lihat ke atas, bukan lihat ke depan. Jadi kalau nggak bisa ditaruh di dinding, rasanya itu bikin orang nggak mau beli gitu. Nah, ini salah satu fitur yang justru buat saya paling penting. Dan di sini ada lubang buat powernya. Di sini build quality-nya kalau saya ketok-ketok sih ya kedengeran biasa. Cuma teksturnya ada garis-garis titik-titik gini bikin dia kayak keset gitu sih kedengeran dari suaranya. Kalau dari build quality ya ini oke lah. Kalau dari port kelihatan banyak. Jadi sip-sip, kita coba lihat bagian depan. Oh ya, tadi saya ada lupa jelasin lebih jauh soal HDMI in 2 yang IARC ini. Saya cuma sebutin bentar. Jadi, buat Anda yang pengen konekin soundbar atau speaker atau apapun yang ada sinyal audionya pakai kabel HDMI, lebih baik konekinnya ke yang IARC ini karena sinyal audio kita nggak bakal kekompres. Kalau HDMI yang biasa dia bakal kekompres buat yang bandwidth-nya itu udah tinggi, buat yang bitrate-nya itu udah tinggi. Jadi kalau pengen kualitas audio maksimal, apalagi kalau udah beli speaker mahal-mahal, jangan nggak dikonekin sini atau ke yang konektor optik ini. Jadi jangan konekin yang ke sini, apalagi ke sini. Ini mah udah zaman saya TV tabung dulu sih. Terus ada satu lagi yang biasanya ditanyain yang nonton review TV atau soal TV. TV-nya udah bisa nangkep sinyal TV digital belum? Jawabannya TV ini udah bisa dukung sinyal DVB-T2, jadi kita nggak perlu beli add-on kayak penangkap sinyal lagi. Karena dulu saya beli TV Samsung juga, tapi itu udah kayak 8 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Itu saya harus beli adapternya atau receivernya biar bisa nangkep sinyal digital, tapi ini udah nggak perlu. Dan ada satu lagi tadi kelewat juga yang pas unboxing, ini ada adapter biar antenanya bisa kita putar ke depan. Itu sih sesuatu yang simpel sih, tapi biar kabel nggak mengot gitu. Ya, mengot itu bahasa. Ya, nggak usah kelipat gitu lah, jadi bisa langsung turun gitu. Ini sesuatu yang kecil tapi harus disebutin lah. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Saya yakin bagian yang kayak gini 50% lebih orang nggak lakuin karena sayang bang, nanti lecet. Apalagi yang bunda-bunda ya, zaman sekarang sebutannya bukan emak-emak lagi. Ya, jadi karena biar TV-nya lebih awet sih. Dulu saya juga kayak gitu. Wah, asik banget. Dulu HP ada screen protector baru mah nggak bakal dilepas walaupun debu banget. Tapi kalau kayak gini kan
cakepnya itu lebih maksimal. Yang saya sadarin dari si TU8000 ini, Samsung kualitasnya kelihatan lebih niat sih daripada merek lain. Soalnya harga dari TV TU8000 ini juga ya nggak lebih rendah. Ini harganya sekitar 5 juta. Cuma kalau dilihat dari desainnya ini kelihatan jelas lebih premium. Dari kakinya aja finishingnya biasanya glossy. Kalau yang TV yang lain, tapi ini udah kelihatan kayak metal gitu dan kelihatan lebih solid. Dari fitur-fitur yang lain juga kelihatan lebih banyak. Ada yang ERC, EARC, terus ada ya yang lain-lain juga. Tadi udah disebutin, saya udah agak lupa apa aja. Ya karena saya udah pengen lihat kualitas panel dari Samsung ini kayak gimana. Karena TV ya itu yang paling penting, kualitas panelnya kayak gimana dan kualitas suaranya kayak gimana. Kita hidupin aja, tapi belum dicolok, jadi tunggu bentar. Oke, sekarang kita hidupin dulu. Ini udah di set rapi. Oh, cepet juga. Di sini udah ditaruh lampu-lampuan. Nggak ada lampu sebenarnya, tapi kami kasih aksesoris biar enak di kamera. Terus di sini udah ditaruh PS, nanti kita mainin. Tapi sekarang kita setting-setting dulu. Penasaran bedanya sama Android TV apa? Karena ini pakai Tizen kan. Di sini wilayah Indonesia. Terus kayaknya ini tinggal dihidupin, kita nextin aja dulu. Antena, udara, oh mungkin entahlah, TV kali ya. Oke, WiFi. Oh ya, tentu aja TV ini udah built-in WiFi karena namanya Smart TV jelas harus ada WiFi lah. Yang saya sadarin sih di sini UI-nya bagus banget loh, rapi banget. Kalau Android TV kan mungkin entah karena udah kebiasa atau memang kayaknya nggak lebih bagus, tapi ini kerasa lebih, apa ya, memang fontnya pun Samsung, warnanya juga Samsung, kayak lebih elegan aja. Jadi kayak kelasnya kerasa lebih tinggi. Kalau bezelnya harus lihat warna putih dulu sih, kalau ini agak gelap jadi agak susah ngeliat bezelnya. Kalau lihat sini, ya ini standar bezel yang tipis zaman sekarang lah. Oke, setuju semua. Masuk dengan account Samsung, ada sih. Sign in aja lah biar maksimal. Oke, masukin ID email, tapi email sama password saya panjang. Ini ya bagian yang lumayan males sih sebenarnya pas lagi pakai Smart TV. Coba kita konekin keyboard kali ya, bisa nggak? Nih keyboardnya yang wireless, daripada kalau kabel jelas susah banget. Kalau misalnya di ruang tamu gitu kan, ini semoga bisa sih. Bisa nggak? Wih bisa nih. Wih, oke. Bisa tuh. Tapi nggak mungkin saya tunjukin isinya apa, jadi kita langsung skip aja. Kalau misalnya kita dari sini kan langsung duduk di sofa gitu, bakal lebih mantep. Jadi kita bisa sambil ngetik, wah ya bisa. Oke. Ini ada sesuatu yang menarik, jadi kayaknya memang karena dia pakai Tizen, jadi bisa bener-bener klop sama HP-nya Samsung juga. Ini dia nggak tulis HP Samsung, oh ada nih, hanya tersedia di smartphone Samsung yang Android 8.1 ke atas. Atau lebih baru dan aplikasi SmartThings. Cuma ini setelah konfigurasi TV selesai jadi abis ini ya. Wih, ini saya baru buka aplikasi SmartThings dan dia langsung ngedetect si TV Samsung 8 series yang ukurannya 43 inci. Kita add, terus start. Aduh, setting lagi. Banyak. Oke, ini yang dari tadi tujuan awal kita, tab view. Jadi kita turn on dulu, terus mungkin bisa jadi remote gitu ya. Tapi ini nanti sekarang, tadi saya baru tekan tombol next. Di sini ada ditulis uji remote Anda. Jadi kan selesai kita konfigurasi baru kita bisa pakai tab view. Tapi kita coba uji-uji dulu. Ini saya kirain ini, oh, jadi bagian sini yang plus minus ini sebelah kiri ini buat ngatur volume. Kalau di sebelah kanan buat ngatur channel. Saya kirain ini buat nurunin volume, ini buat naikin volume. Tapi ternyata naik turunin doang. Keren sih. Ini one remote control kayak simple banget tapi fungsinya banyak ya. Oke, next. Oke, TV Anda siap digunakan akhirnya. Wah, ini mah ya. Karena Alfamart dan Indomart siap. Nah, kita coba buka YouTube dulu. Sekarang kita pengen cobain yang tab view tadi. Katanya tinggal tap di sini doang. Wow, ada bunyi. Oke. Speakernya bagus sih barusan. Tapi ini maksudnya setting tadi itu apaan? Ini ya. Oh, oke. Jadi kita bisa naikin, kita bisa scroll juga. Oke. Terus kita bisa buka Netflix juga. Harusnya ini kita tekan tombol Netflix.
Kalau ambient mode, oh, ini masuk ambient mode. Jadi mungkin kayak wallpaper gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nggak pakai TV, oh dia download gambar-gambarnya dulu. Kalau kita lagi nggak pakai TV taruh ruang tamu juga, itu bisa jadi hiasan. Wow, oke. Ini bisa jadi hiasan yang bikin ruang tamu jadi tambah cantik sih. Ini ada karya seni, ada album saya, berarti isi galeri kita harusnya. Oke, lihat rincian. Ini ini wallpaper sih. Jadi wallpaper tapi ada nama yang lebih keren, namanya ambient mode, kayak ngasih suasana gitu. Panelnya kelihatan bagus sih. Coba kita nonton film langsung. Kalau kita lihat dari UI-nya, dari Tizen-nya sendiri, dia lumayan beda. Kayak misalnya kita lagi buka YouTube, kita nggak harus keluar ke menu-menu lagi kayak Android TV. Kalau misalnya Android TV kita lagi buka YouTube, mau pindah ke aplikasi lain, kita harus benar-benar exit dari YouTube. Tapi kalau misalnya dari Tizen ini kita buka YouTube, oke. Ini entah kenapa rekomendasinya kayak gini. Terus kita tekan home, kita langsung bisa pindah ke aplikasi lain tanpa harus nutup si YouTube. Misalnya kita coba buka si 8K ini. Wow, bagus loh. Bagus nggak ini gambarnya? Kayaknya terlalu terang kayak kemarin. Bagus nggak sih? 4K sih ini. Tapi kayak agak terlalu terang juga. Bagus sih ini. Ya, tapi nanti itu. Ya. Jadi pas kita lagi ngeliatin, wow, gambarnya bagus loh, tapi soal gambar nanti kita lihat lebih jauh. Ini lagi ngeliatin soal Tizen-nya. Jadi pas kita lagi ngeliatin harimau gini, lagi ngeliatin burung apa ini ya? Burung ostrich gitu, bahasa burung, bukan flamingo. Flamingo yang pink. Ini burung onta, ya burung onta. Ini bukan kancil, bukan rusa, tapi ya udahlah. Kita lagi ngeliatin singa. Kita lagi ngeliatin singa gini, dan kita tekan home, kita bisa langsung milih Netflix, milih Prime Video, milih HBO Go. Ini kita turunin dulu suaranya. Ada Apple TV, ada YouTube, video.com. Kita bisa langsung milih dan ngeliatin apa aja rekomendasi yang ada di dalamnya. Jadi nggak harus bener-bener exit. Ini salah satu keunggulan Tizen sih. Wah, ini langsung kelihatan juga rekomendasi videonya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari sebuah TV. Ya, mungkin salah satu yang paling penting, karena fitur juga punya peran penting buat ngasih pengalaman yang bagus. Dan UI Samsung TU8000 ini bagus sih, cuma panel itu nggak kalah penting. Kita coba buka video HDR yang Costa Rica ya. Ini katanya TV ini udah dukung HDR. Iya sih, ini lebih bagus sih. Oke. Seingat saya ya, tapi ini panelnya kelihatan lebih bagus daripada panel-panel TV 43 inci merek lain yang lebih murah. Entah perasaan saya aja atau memang kayak gitu karena kita nggak lagi bandingin langsung. Cuma ini panelnya kelihatan kayak kualitas panel yang buat ditampilin di toko-toko gitu. Misalnya di mungkin supermarket atau toko elektronik. Kalau ada TV yang ditampilin di depan, ya minimal, wow ini bagus sih. Minimal kualitas panelnya kayak gini. Kemarin saya nggak dapetin kesan kayak gini, cuma kalau sekarang dapetin kesan yang sama, tajam banget loh. Ya ini awalnya saya kirain kenapa Samsung berani pasang harga yang lebih tinggi dibanding yang lain. Ternyata memang ini bagus sih. Ini kualitas panelnya memang ala Samsung gitu lah, warnanya keluar semua yang HDR. Naikin suaranya. Ini speakernya 20 watt. Dan suaranya juga bagus. Ya, nggak pecah. Coba, ini udah 70 nggak pecah. Kemarin kayaknya udah level gini dia pecah, tapi nggak pecah sama sekali. Kelihatan hidup sih. Oke. Wah, gue suka TV ini. Mau bilang HP baru karena kebiasaan. Iya sih, ini bukan jenis kualitas panel yang bisa kita temuin di TV 3 jutaan, nggak bisa. Ini memang kualitas panelnya Samsung lah, kerasa gitu. Kalau kita nonton videonya Marques juga rasanya clear banget. Coba kita liatin beauty shotnya di sini. Warnanya itu halus, cerah, tapi nggak kelihatan dipaksa naikin gitu. Tetap enak liatnya. Ya sih,
Ya, ini panel yang bagus. Ini saya mau nyobain PS dan kerennya pas saya coba hidupin PS-nya di sini langsung muncul satu menu baru yang namanya PlayStation 4. Dia kayak udah pinter buat tahu kalau yang dicolokin ini si PS4. Awalnya lumayan ngeremehin Tizen sih, kirain kenapa nggak Android TV aja sih. Tapi ternyata suka sih. 1920 kali 1080 karena memang game PS kan nggak 4K, nggak bisa 4K dia. Jadi tapi ya udahlah konsol ya namanya. Nanti kita cobain PC. Di sini pas saya ngebuka PS sebenarnya saya bukan mau nunjukin gameplaynya karena kita bukan nge-review PS atau nge-review game. Cuma saya pengen nunjukin aja kalau si One Remote Control dari si Samsung ini bisa kita pakai juga buat ngontrol si PS-nya. Jadi ini kan di menu PS saya nggak pakai stick, tapi saya bisa masuk ke menu-menu yang ada di dalam PS ini. Kenapa? Karena itu sesuatu yang normal sih sebenarnya. Itu namanya sistem HDMI CEC. Jadi HDMI itu CEC itu singkatan dari Consumer Electronic Control. Jadi si PS lewat kabel HDMI nggak cuma ngasih data ke TV, tapi TV juga bisa ngasih data ke si PS ini. Jadi lewat sistem kayak gitu, remote-nya kita kontrol ke TV, terus TV-nya kasih perintah ke PS. Jadi lebih masuk gitu lah. Di TV lain juga bisa sih, cuma saya pengen kasih tahu aja karena kemungkinan besar banyak yang belum tahu kalau remote TV zaman sekarang udah bisa ngedukung yang kayak ginian. Dan di Samsung ya kalau nggak ada aneh sih, kalau udah ngeliat fitur-fitur yang tadi tapi yang ginian nggak ada, ya ada kok, santai. Oke, kalau buat main kita barusan colokin ke PC dan mainnya pakai controller kayak gini sedap sih. Kalau bisa PW, kaki dijolor-jolorin, terus ya kualitas panelnya bagus sekali lagi. Saya agak sebenarnya kurang kebiasaan yang kurang bagus sih, agak nggak expect setinggi itu, cuma mungkin ada bagusnya juga. Jadinya terkejutnya happy gitu. Kalau misalnya expect-nya super tinggi mungkin jadinya nggak terlalu happy. Soalnya saya expect-nya kan ya sama-sama aja kayak panel yang 3 jutaan atau 4 juta. Tapi ini kualitasnya worth it sih sama harganya. Kualitas speakernya juga. Ini kalau main kayak 3-4 jam pun karena posisinya PW, terus layarnya gede, ini nyaman banget sih. Kita kelarin ini dulu, baru kita lanjut. Kalau main pakai stick ternyata enak juga. Cuma kalau paling enak memang pakai stick atau mouse lah. Pakai stick atau mouse, pakai keyboard atau mouse baru seru. Sip. Asik sih. Nah, kalau tadi kan kita barusan main game yang dikonekin dari PC pakai HDMI ke TV ini. Sekarang kita lagi ngeliatin wallpaper PC, tapi saya sama sekali nggak konekin si PC pakai HDMI apapun. Di sini juga portnya sama sekali nggak ke-connect sama apapun. HDMI yang ada 2 ini sama yang satu, dia nggak ke-connect kemana-mana. Tapi kita bisa tetap nampilin si tampilan PC karena kita udah aktifin fitur yang namanya remote access. Jadi ini mouse yang ke-connect ke sini. Jadi ini mouse yang tadi kita konekin juga yang dongle-nya sekecil ini. Dan kalau kita cabut, dia nggak bakal bisa gerak. Ini si kursornya. Kalau misalnya kita colok lagi ke TV ya, ini bukan ke PC, kita langsung bisa gerak-gerakin. Ini isinya si PC yang di situ, yang di putih itu. Ya ini fitur yang berguna banget sih, misalnya PC kita atau laptop kita lagi ada di kamar, terus kita pengen nyantainya di ruang tamu aja. Kita bisa langsung akses PC kita lewat si TV Samsung Super Smart TV ini. Cuma ya kita nggak bisa pakai buat main game karena, nah ini mungkin Anda bisa ngelihat sekarang, kayak kalau kita minimize dia bakal set karena dia nggak seinstan itu, karena dia sistemnya pakai nge-streaming data. Koneksi Wi-Fi-nya juga harus yang sama punya. Jadi ya buat dalam satu rumah oke lah, tapi kalau jarak jauh banget misalnya antar negara atau antar gedung mungkin nggak bisa. Ya ini fitur yang bisa dipakai buat yang seneng WFH mau di ruang tamu bisa, mau di kamar bisa. Karena kalau misalnya kita pakai laptop mau di layar yang gede, kita bisa tinggal pindah ke TV aja. Oke, ini fitur yang baru kali ini saya lihat juga sih, dan di Samsung yang ngasih. Sekarang saya pengen cobain fitur-fitur yang seharusnya wajib ada di semua Smart TV, cuma kadang fiturnya itu kurang matang gitu. Voice Assistant. Anda pasti udah yang punya Smart TV sering lah, kayak ngomong tapi nggak ke-detect. Kita ngomong apa? Sekarang saya pengen cobain kita di YouTube, terus mungkin open Netflix. Oh, pakai Bixby dia.
Oke, kalau Netflix. Oke, oh langsung. Nih suaranya asik sih. Ini saya lagi buka Spotify di HP, lewat HP. Tapi saya buka musik yang free copyright aja karena ya daripada rugi. Tapi ini saya lagi nyobain aplikasi yang namanya Tune Station. Kalau misalnya kita ini salah satu keunggulannya kalau kita tekan home dia masih tetap jalan musiknya. Ini aplikasi Tune Station yang ngebikin tampilan di TV serasa kayak boombox ala-ala gitu lah. Jadi kita bisa konekin suara dari HP melalui Bluetooth ke si TV ini. Ini ada tulisannya music source-nya Galaxy S20 Plus. Terus kalau misalnya kita next, dia juga bisa. Ya oke lah buat ngasih suasana-suasana gitu kali ya. Misalnya lagi party mungkin di rumah. Terus kalau TV doang kayak kurang seru, harus ada boombox, ada equalizer, dan ada gini-ginian. Ya ini salah satu aplikasi yang lumayan lucu lah. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan aja lah. Soalnya udah lumayan panjang kayaknya videonya. Walaupun nggak bisa tebak, tapi kayaknya ini udah belasan atau 20 menitan. Jadi kesimpulan buat Samsung TV 8 series TU8000 atau TU8000 ini, awalnya saya ngirain dengan harga 5 jutaan, Samsung kayak ya berani banget gitu harganya. Cuma setelah ngelihat kualitasnya, mulai dari unboxing tadi, fitur-fiturnya, kelihatan kenapa Samsung berani pasang harga kayak gitu. Karena buat saya memang worth it sih harga kayak gini. Panelnya bagus banget dibanding yang sekelasnya. Terus suaranya juga bagus, tadi juga udah denger. Terus build quality-nya bagus, dari kakinya juga kerasa, konektornya juga yang high quality punya, ada yang IRC itu sama bisa masuk optik dan lain-lain. Dan Tizen juga enak sih pakainya. Kalau misalnya saya bisa pilih Android TV atau Tizen, kayaknya saya lebih milih Tizen deh, karena fleksibel gitu. Kita masih putar, kita lagi gabut pengen ngeliat pilihan yang lain, kita masih bisa ngeliat. Terus ada remote access yang PC tadi, terus ada, oh ya satu lagi, karena ini TV-nya Samsung, kita jadi bisa kontak orang Samsung lewat telepon, bisa by WA atau bisa by website. Dan orang Samsungnya bisa bantu kita buat kelarin masalah TV kita. Misalnya TV kita ada masalah, itu istilahnya remote management. Jadi kita kalau misalnya TV ada masalah, nggak perlu bawa TV segede gini ke service center Samsung lagi, tapi kita bisa langsung konsultasi sama orangnya Samsung. Dan siapa tahu masalahnya simple banget. Kadang kan kalau keselnya itu masalah TV yang kita nggak tahu, tinggal tekan-tekan udah kelar, tapi taunya kita udah repot. Kalau misalnya ada yang benar-benar harus dibawa, itu baru nanti bakal dikasih tahu. Itu salah satu layanan dari Samsung yang bagus juga sih. Jadi, apakah harga 5 juta buat Samsung TU8000 ini worth it? Buat saya worth it sih. Ini cocoknya buat Anda yang memang punya budget sekitar 5 jutaan dan pengen TV kualitas yang paling bagus, 43 inci, karena ini TV 43 inci yang sampai sekarang yang saya tes dan kualitasnya paling bagus. Kalau misalnya Anda cuma cari ukuran doang, kualitas panel nggak masalah, kualitas suara nggak masalah, build quality nggak masalah, fitur nggak masalah, baru bisa lihat yang 3-4 jutaan. Tapi kalau memang pengen yang terbaik, ini salah satu pilihan yang bagus sih. Jadi gitu aja dulu review singkat dari Gadgetin buat Samsung 8 series TU8000, TU8000. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, party lagi nih, lanjut. Nih, coba ya, kita maxin. Nggak pecah loh suaranya. Masih enak. Oke. Biasanya udah pecah suara kalau TV yang ya asal ada speaker aja, asal keras aja.